Badan Siber dan Sandi Negara gelar operasi siber dan sandi untuk pengamanan Pilkada 2024. Pasca helikopter terlilit tali layangan, Satpol PP gelar patroli wilayah. Om Swastiastu. Apa kabar Anda hari ini, Saudara? Selain dua topik utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami persiapkan untuk Anda. Bersama saya Eka Suputra. Dan saya Smita Ganjali. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Berita pertama, Saudara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan operasi siber dan sandi untuk mengamankan data nasional dari serangan siber selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Operasi khusus tersebut akan dilaksanakan selama 87 hari di 37 provinsi di Indonesia dengan pengerahan 4 satuan tugas yang berada langsung di bawah komando BSSN. Itu untuk melakukan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Maijen TNI Domingus Pakal di Nusa Dua Badung, Bali menyampaikan kesiapan pihaknya untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Untuk pengamanan Pilkada, BSSN akan menggelar operasi pengamanan siber dan sandi dimulai sejak 63 hari sebelum pemungutan suara hingga 23 hari pasca pemungutan suara pada 27 November 2024. Operasi tersebut akan berlangsung selama 87 hari di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di wilayah Indonesia. BSSN dalam pelaksanaan operasi siber dan sandi akan mengerahkan 4 satgas yang didukung Markas Komando Pengamanan Pilkada 2024. Satgas tersebut yaitu Satgas Pengamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Komunikasi dan Publikasi. BSSN dengan 287 personel siap menggelar perangkat di KPU maupun Bawaslu di setiap provinsi dan kabupaten kota untuk mengantisipasi setiap serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial, datang dari dalam maupun luar. Mengapa ini kita lakukan? Karena seluruh aset yang ada di masing-masing daerah di 37 provinsi itu kami melakukan identifikasi. Setelah kami melakukan identifikasi, kami melakukan yang namanya IT Security Assessment untuk memastikan seluruh celah kerentanan yang ada di sistem informasi yang ada di setiap KPU maupun yang ada di Bawaslu. Dengan demikian, maka pelaksanaan operasi yang akan kita laksanakan, Satuan Tugas Keamanan Siber melaksanakan monitoring, identifikasi, proteksi, dan penanggulangan terhadap setiap insiden yang akan terjadi. Menghadapi Pilkada serentak 2024, BSSN telah memetakan sejumlah potensi kerawanan serangan pada transmisi komunikasi, meliputi kerawanan terhadap ketersediaan sinyal GSM terhadap BTS yang mengalami blank spot, ancaman pencurian informasi melalui book atau alat yang terdapat transmitter gelombang radio, ancaman pencurian informasi melalui BTS dan router palsu, ancaman pencurian informasi melalui spycam di tempat kegiatan, hingga ancaman keamanan perimeter fisik dari drone komersil. Indra Wijaya melaporkan. Sementara itu, Saudara, pasca adanya helikopter terlilit tali layangan, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kuta Selatan mulai giat melakukan patroli pengawasan aktivitas layangan di wilayah Kuta Selatan. Dalam patroli yang dilaksanakan kemarin, tim Satpol PP tidak hanya menurunkan layangan, namun juga memberikan pembinaan mengenai aturan larangan menaikkan layang-layang. Selain melaksanakan patroli wilayah, petugas Satpol PP juga mulai giat melakukan pemantauan aktivitas layang-layang agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan dan ketertiban umum. Kegiatan pemantauan ini bersinergi dengan aparat gabungan yang melibatkan unsur TNI Polri. Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arte menerangkan, dari hasil pemantauan, pihaknya telah berhasil menertibkan 4 layangan yang mengudara di sejumlah titik kawasan keselamatan operasional penerbangan. Dari upaya yang dilakukan, belum ada sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar. Petugas hanya meminta warga untuk menurunkan layangan dan melakukan pembinaan. Pembinaan diberikan secara humanis dan mengingatkan masyarakat mengenai aturan tentang larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di Bandara Ngurah Rai dan sekitarnya sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000.
Gede Arta menekankan bahwa hobi bermain layang-layang dapat disalurkan tanpa mengganggu penerbangan atau jaringan listrik yang berpotensi mengganggu keselamatan. Bukan sidak sih namanya, ini namanya pemantauan, pengendalian gitu ya. Kalau kami di selatan sebenarnya kan rutin melaksanakan patroli, namanya patroli jaga kota, perjaka, kita singkat perjaka. Patroli itu seluruh aspek yang termasuk dalam ketertiban umum. Nah, kebetulan karena ini bulan lalu, 1 bulan itu ada 3 insiden itu, mungkin di-combine juga, karena ini aspek keselamatan juga di titik mana saja kan gitu. Sehingga aspek keamanan ini pasti, aspek keselamatan ini pasti menjadi yang utama. Itu hukum berarti. Selain melakukan pemantauan rutin, Camat Kuta Selatan Gede Arta juga menyarankan pihak otoritas bandar udara dapat memasang imbauan berupa pamflet larangan bermain layangan di zona tertentu di wilayah Kuta Selatan Badung. Imbauan terkait aturan bermain layang-layang juga hendaknya dapat terus disebarluaskan melalui media sosial. Indra Wijaya melaporkan. Untuk menjadikan pilkada yang aman dan tertib dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder terkait, salah satunya peran serta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Namun hal ini harus didukung dengan aturan dan SOP yang jelas, sehingga tidak terjadi benturan di lapangan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, Dewa Agung Putra Surya Dharma mengatakan, selama proses demokrasi, peran Satpol PP sangatlah penting. Di samping untuk memberikan perlindungan masyarakat dan menjaga keberlangsungan fungsi Perda, juga untuk penindakan berbagai pelanggaran, terutama terkait pemasangan APK pada hajatan demokrasi. Namun selama ini pihaknya menilai belum adanya SOP yang jelas terkait hal tersebut, sehingga tindakan pun tidak dapat dilakukan. Pada pilkada tahun ini, pihak Satpol PP berharap ada sebuah regulasi, ketegasan, dan SOP yang jelas dan pasti, serta komitmen bersama baik penyelenggara, pemerintah, maupun peserta itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan penindakan yang bersifat pelanggaran dapat ditindak secara tegas tanpa ada keberpihakan. Pelaksanaan hal-hal yang sifatnya melanggar, kita bisa tindak secara tegas ketika itu ada SOP yang jelas dan tegas juga. Jadi ini akan membantu untuk berjalannya hajatan pilkada ini secara aman, tertib, dan berkeadilan nanti di antara peserta maupun terhadap penyelenggara. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai. Satpol PP Bangli siap berkomitmen untuk menyukseskan dan menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Putu Ratna melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Denpasar subsidi bahan pokok yang mengalami kenaikan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Ini laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak lu agak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa toh, Bang? Emang gimana, Bang, caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download e-mail. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas, Bang.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, Anak Agung Gede Rake, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia asal Puri Kauhan Ubud, mendapat anugerah penghargaan bintang LVRI. Penyerahan dilakukan Ketua Umum Dewan Pimpinan dan Pertimbangan LVRI Pusat, Letjen Purnawirawan TNI HBL Mantiri di halaman Puri Kauhan Ubud. Pengelingsir Puri Kauhan Ubud menerima penganugerahan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dirinya sempat berjuang bersama pasukan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, bekerja di Setnek, hingga bertugas sebagai konseptor pidato Presiden Soekarno. Ketua Umum Dewan Pimpinan dan Pertimbangan LVRI Pusat, Letjen Purnawirawan HBL Mantiri mengatakan, Bintang LVRI ini merupakan penghargaan tertinggi bagi anggota veteran. Ya, atas segala yang sebagai penghargaan kepada seluruh pejuang yang telah bertempur ya melawan penjajah dengan semangat yang penuh ya, dengan keikhlasan mengorbankan jiwa, raga dan apa saja yang ada pada dirinya demi tadi dikatakan oleh Pak Hari adalah demi harga diri bangsa Indonesia yang sudah sekian tahun terjajah. Nah ini kita merdeka pada waktu itu. Jadi ini sebuah gelar kehormatan. Sang putra Anak Agung Ngurah Ari Dwi Payana mengaku bangga atas penganugerahan ini. Dirinya berharap hal ini dapat memotivasi generasi muda untuk mewarisi semangat perjuangan. Karena itu kami atas nama keluarga besar Puri Kauhan Ubud mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan kehormatan ini. Saya kira ini adalah kehormatan bagi kami di keluarga dan kehormatan bagi Ubud sebagai desa pejuang dan juga kehormatan bagi Bali sebenarnya pulau perjuangan. Dua orang veteran pejuang kemerdekaan lainnya, masing-masing I Gusti Bagus Saputra 94 tahun, Ketua DPD LVRI Provinsi Bali, bersama Ketua DPC LVRI Kota Denpasar, Jero Wilaje 93 tahun, juga mendapatkan penghargaan karena jasanya terhadap kemajuan organisasi LVRI dan kesejahteraan anggota veteran tanah air. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, seorang mahasiswa di Bali membuat karya animasi 3 dimensi bergaya Disney dengan mengangkat budaya Bali yang berjudul Made and the Lost Spirit. Hebatnya karya animasi ini dibuat bersama rekan sekampusnya dengan biaya dan fasilitas yang terbatas. Inilah cuplikan animasi hasil karya anak negeri. Siapa sangka animasi sebagus ini bukan buatan Disney Amerika, melainkan karya seorang mahasiswa dari Bali, Ide Bagus Ista Krisna. Bersama rekan kampusnya, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Institut Desain dan Bisnis Bali ini mendirikan LYS Animation Studios dan membuat animasi 3 dimensi berjudul Made and the Lost Spirit. Kisahnya diambil dari Hari Raya Galungan, menceritakan perjalanan Made, seorang anak desa di Bali yang bertekad mengembalikan kedamaian di desanya setelah hancur diserang buta kala atau iblis dengan mencari bagian penjor pelindung desanya yang hilang. Hebatnya, animasi ini dibuat dengan biaya pas-pasan dan hanya menggunakan 4 komputer di bawah standar pembuatan animasi. Saat ini animasi Made and the Lost Spirit hanya dibuat dalam bentuk teaser dan direncanakan dibuat dalam 16 episode. Mempunyai keinginan untuk membangun sebuah animasi yang mengangkat tema budaya, apalagi di Bali ini sebenarnya banyak banget mitologi atau budaya yang kalau diangkat ke animasi itu bakal bagus banget. Jadi saya inisiatif untuk buat studio ini dan membangun animasi yang bernama Made and the Lost Spirit, di mana ntar bakal banyak mengambil tema dari budaya Bali. Untuk target pasarnya sendiri, saya sih berharap animasi Made ini menjadi animasi series alias yang berepisode ya, jadi berkelanjutan terus. Lebih bagus lagi ke depannya ketika ada yang mungkin ada yang support buat full movie di bioskop, itu bisa banget. Selain mengangkat nilai-nilai budaya Bali ke animasi buatannya, Krisna berharap dapat menginspirasi anak muda Bali untuk tidak mengandalkan pariwisata dan mengembangkan bakat seni mereka ke industri kreatif, khususnya animasi. Krisna berharap ada pihak sponsor yang melirik karya animasinya untuk diangkat ke layar lebar atau televisi agar dapat dinikmati masyarakat luas.
Saudara, mulai 1 Agustus 2024, sejumlah sekolah di Kabupaten Karangasem telah menerapkan kebijakan sekolah 5 hari. Dalam penerapannya, kegiatan sekolah berlangsung dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 7 hingga 14 WITA. Mulai 1 Agustus 2024, sejumlah sekolah di Kabupaten Karangasem mulai menerapkan kebijakan sekolah 5 hari atau SLH. Sementara yang sudah sepenuhnya menerapkan kebijakan sekolah 5 hari ini, yakni sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, hingga Madrasah Aliyah atau MA. Dalam penerapannya, siswa mengikuti kegiatan sekolah dari hari Senin hingga Jumat pukul 7 WITA hingga pukul 14 WITA. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu, siswa libur. Dalam pelaksanaan sekolah 5 hari ini, pihak sekolah menyarankan kepada siswa untuk membawa makanan sendiri dari rumah. Selain itu, pihak sekolah juga mengizinkan para orang tua siswa untuk membawakan makan siang untuk anak mereka ke sekolah. Paling tidak dengan 5 hari kerja ini, kita harapkan nanti lebih efektif, lebih inovatif di dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan nasionalisme. Nah, ini yang kita ajukan kemarin. Kemudian untuk meningkatkan integritas diri, terus juga kemandirian, dan yang mungkin lebih penting lagi merefresh diri. Artinya kalau hari Sabtu nanti libur, maka tentu jadikan waktu untuk merefresh diri bagi siswa itu sendiri. Untuk persiapan dia pada hari efektif, yaitu pada hari Senin selanjutnya. Oleh karena itu memang ini kemarin sudah mensosialisasikan kepada orang tua, dan orang tua pun dia banyak menerima, bahkan menyambut antusias. Program sekolah 5 hari ini sudah beberapa kali disosialisasikan dan disambut baik oleh orang tua siswa. Selain mengefektifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sekolah 5 hari juga bertujuan untuk memberikan waktu yang lebih bagi anak untuk berkumpul bersama keluarga. Andi Hussein melaporkan. Guna menekan inflasi, pemerintah Kota Denpasar akan memberikan subsidi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di bulan Agustus 2024. Sebelumnya, Saudara, di bulan Juli 2024, Pemkot Denpasar telah memberikan subsidi terhadap cabai rawit dan juga canang sari yang mengalami peningkatan harga. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Denpasar, Iwayan Putra Sarjana mengatakan, Pemkot Denpasar melakukan beberapa upaya mencegah inflasi dengan memberikan subsidi terhadap komoditas yang mengalami peningkatan harga seperti cabai rawit dan canang sari. Bulan lalu harga cabai rawit menembus Rp80.000 per kilogram, telah disubsidi sebesar Rp5.000 sehingga menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Hal serupa akan dilakukan bulan Agustus dengan memberikan subsidi terhadap komoditas yang mengalami peningkatan harga berdasarkan evaluasi terhadap peningkatan di bulan sebelumnya. Kemudian nanti di bulan Agustus ini kita akan melakukannya kembali, tapi melihat kembali yang di Juli kita evaluasi kemarin, apa-apa yang menjadi komoditas yang mengalami peningkatan di bulan Agustus nanti. Kemarin juga di bulan Juli terjadi kenaikan pada harga canang sari, yang 25 buahnya berseharga Rp25.000, kita subsidi juga menjadi Rp20.000 untuk canang sari. Putra Sarjana menambahkan saat ini harga cabai rawit mulai mengalami penurunan. Namun jika nantinya harga cabai rawit atau komoditas lainnya mengalami kenaikan harga, maka pihaknya akan kembali memberikan subsidi. Sementara itu untuk harga beberapa komoditas seperti tomat dan bawang merah tetap stabil, bahkan bawang merah cenderung turun. Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan subsidi yang diberikan, terutama industri kuliner di Kota Denpasar. Sugiyarto melaporkan. Saudara, 2 mucikari anak di bawah umur ditangkap pihak kepolisian. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
peristiwa olahraga dalam sepekan yang kami rangkum dalam Sportif edisi minggu ini. Menyalakan api semangat olahraga. Menampilkan beragam informasi menarik dalam dunia olahraga. Saksikan selengkapnya dalam acara Sportif setiap minggu pukul 16.30 WITA. Saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa dan salam olahraga. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, seorang pemotor tewas dengan luka serius usai menabrak besi melintang yang dibawa seorang warga di Jalan Ayani Utara, Peguyangan Kaje, Denpasar Utara, Jumat sore. Petugas dikabarkan kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak satu pun tanda pengenal ditemukan. Jasad seorang pria tergeletak di pinggir Jalan Ahmad Yani Utara, Peguyangan Kaje, Denpasar Utara. Korban mengalami luka parah usai menabrak besi melintang yang dibawa seorang warga. Diduga korban meninggal karena kehabisan darah akibat luka serius di leher. Sebelumnya korban dikatakan melaju cukup kencang menggunakan sepeda motor dari arah selatan ke utara. Tiba-tiba besi yang dibawa seseorang melintang di tengah jalan dan ditabrak korban. Petugas kegawat daruratan BPBD Kota Denpasar kesulitan mengidentifikasi jasad korban karena tidak satupun tanda pengenal ditemukan. Mobil yang mengangkut besi, jadi dia ikat besi. Oh, mobil yang mobil mengangkut besi yang ditabrak, jadi lukanya di sini. Identitasnya ketahui? Oh, enggak bawa identitas. Bawa HP aja. Bawa HP aja. Meninggal di tempat. Ya. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Wangaya untuk disemayamkan sementara. Peristiwa ini sempat menarik perhatian pengguna jalan dan sedikit menimbulkan kemacetan. Yuda Maruta melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur berhasil dibongkar unit reskrim Polsek Denpasar Barat yang dilakukan oleh 2 orang tersangka. Pejabat Polsek Denpasar Barat mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan anak perempuan mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Dua tersangka praktek prostitusi online masing-masing KAW 23 tahun dan RMF 17 tahun. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Jumat siang di Mapolsek Denpasar Barat, tersangka RMF tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi Wiryawan menjelaskan, 2 tersangka berperan menjajakan 2 korban yang masih di bawah umur melalui aplikasi MiChat. Dari setiap transaksi yang disepakati, keduanya akan mendapat imbalan Rp50 hingga Rp150.000. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos elit di kawasan Pemecutan Kelot Denpasar Barat saat menunggu imbalan dari 2 korbannya yang tengah melayani pria hidung belang. Kompol Laksmi Trisna Dewi menghimbau kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan anak perempuannya agar kasus serupa tidak terulang, apalagi menimpa anak di bawah umur. Kemudian baik dari orang tua maupun lingkungan lebih waspada lagi untuk mengecek kembali pergaulan putra-putrinya, jangan sampai terjerumus karena sekarang semuanya itu bisa bilang dikendalikan oleh media. Anak-anak itu akan cepat sekali mereka terpengaruh oleh media. Baik itu adanya gaya hidup, pergaulannya yang salah, namun peran dari orang tua, keluarga, dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Mudah-mudahan dengan kita ungkap kejadian ini atau kasus ini, kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban seperti sekarang. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp350.000, telepon seluler, dan alat kontrasepsi bekas pakai diamankan petugas. Untuk tersangka KAW, petugas menjeratnya dengan pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan pertama atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan terhadap tersangka RMF disangkakan pasal 296 KUHP tentang mucikari dan atau pasal 45 ayat 1 junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yuda Maruta melaporkan. Sementara itu, saudara, warga negara asing WNA yang sempat viral di media sosial karena mengamuk di jalan raya daerah Candi Kuning Bedugul, Tabanan telah diamankan pihak kepolisian. Dalam kendaraannya ditemukan pula obat-obatan terlarang. WNA asal Rusia mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menabrak pengendara mobil yang datang dari arah berlawanan di jalur Singaraja Denpasar. Usai kecelakaan, 2 orang WNA mengamuk saat diamankan warga. Dalam video yang beredar, 2 WNA yakni Georgi Sabalin dan pasangannya, Besmenova Nadeza, terekam kamera warga. Georgi terlihat berteriak histeris di pinggir jalan, sementara Besmenova meniup alat musik yang terbuat dari kerang. Saat diamankan, polisi menemukan beberapa obat bius, setengah kemasan kertas rokok, uang mainan dalam bentuk dolar Rusia, dan 15 buah kepingan koin. Dari hasil keterangan kepolisian, Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma menjelaskan, 2 WNA asal Rusia telah diamankan dari TKP dan mendapat perawatan intensif di RSUP Prof. Ngurah Denpasar karena mengalami luka pasca kecelakaan. Terkait dengan WNA yang mengalami kecelakaan di Batu Riti, tentunya penanganan kami terkait dengan laka lantas yang terjadi, kami sudah lakukan pemprosesan. Terkait dengan WNA tersebut, kami mendapatkan luka daripada kecelakaan tersebut. Sekarang masih dalam perawatan intensif. Awalnya di Puskesmas Batu Riti, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah untuk mendapatkan perawatan. Oleh karena itu, kami masih mintakan keterangan dari berbagai pihak terkait dengan peristiwa tersebut. Meski masih dirawat intensif, Polres Tabanan akan melakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Wayan Swantra melaporkan. Jelang HUT ke-79 Republik Indonesia, pedagang bendera serta pernak-pernik HUT kemerdekaan tampak di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Klungkung. Sebagian besar pedagang datang dari kota Bandung yang merupakan pusat kerajinan pernak-pernik. Berbagai macam pernak-pernik HUT RI seperti bendera, umbul-umbul, topi merah putih hingga tempelan di kaca mobil menjadi pilihan. Harga yang variatif mulai dari Rp5.000 hingga Rp350.000. Setiap menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI, pedagang musiman selalu ramaikan sudut-sudut kota yang strategis, tidak terkecuali di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Tercatat jumlah pedagang asal Bandung mencapai 32 orang, tersebar di beberapa kota kabupaten seperti Klungkung, Bangli, dan Gianyar. Namun para pedagang mengaku hingga kini masih sepi pembeli. Yang 90 cm, ada yang 120 cm, ada 1,5 meter, ada 180, ada juga background, ada juga umul-umul, bandir, dan topi, plastik, ada. Topinya berapa tadi, Mas? Biasa saya jual topi sekat. Peringatan kemerdekaan atau HUT RI ke-79 mengambil tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan meningkatkan rasa nasionalisme dalam upaya menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Iketut Setiawan melaporkan. Sementara itu di Desa Sukawati, saudara, kerajinan berbahan kayu jati dan anyaman rotan tembus pasar global, mulai dari kursi, meja, dipan, kap lampu, dan lemari. Produk kerajinan anyaman rotan dan bahan kayu jati asal Sukawati Gianyar berhasil menembus pasar ekspor, terutama di Eropa. Salah satu produk UMKM yang telah menjangkau pasar ekspor luar negeri adalah kerajinan berbahan kayu jati. Salah seorang pengrajin, Joko, mengatakan dirinya membidik pasar ekspor diantaranya melalui pemasaran di pameran dan media sosial.
Untuk saat ini permintaan barang meningkat 30% dibandingkan tahun lalu. Dirinya mengaku mendapatkan permintaan rutin dari Belanda, Inggris, dan Italia. Tak hanya dari luar negeri, peminat lokal juga cukup tinggi terhadap kerajinan kayu jati dan khususnya anyaman yang terbuat dari bahan rotan. Pesanan umumnya dari villa, hotel, dan restoran yang kemudian menjadi promosi efektif bagi produknya. Produk yang dibuat mulai dari kursi, meja, dipan, sofa, kap lampu, hingga almari. Dirinya mendapatkan bahan baku dari Jepara, Jawa Tengah. Jadi dari Jepara, prosesnya di sana sampainya ke sini itu agak lama. Oh, kap lampu itu rotan natural, alami. Oh, misalkan kap lampu kan lokalan, hotel, villa. Lebih meningkat tahun ini. Tahun ini banyak ya? Sekitar 30%-an. 30% dari tahun lalu. Kalau kayu sekitar 800. Macam-macam, ada kepala dipan, ada sunbed, sofa, almari juga bisa. Kerajinan ini dijual mulai dari Rp800.000. Dirinya berharap produk UMKM ini dapat terus memperluas pasar hingga ke berbagai negara. Gung Nanda melaporkan. Baju barong lukis merupakan salah satu souvenir khas Bali yang cikal bakalnya dari Kelurahan Beng, Kabupaten Gianyar. Souvenir lukisan tangan khas seniman Bali ini menjadi salah satu buah tangan incaran wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Ketika berlibur, tidak lengkap rasanya bila wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak membeli souvenir atau buah tangan setelah mengunjungi suatu destinasi wisata yang ada di Pulau Dewata. Salah satu buah tangan yang kerap diincar wisatawan sebagai buah tangan adalah baju barong. Kerajinan khas asal Sukawati Gianyar yang satu ini biasanya kerap dilengkapi dengan tulisan atau aksara Bali, diwarnai dengan motif dan keunikan yang bervariasi. Cikal bakal baju lukisan tangan ini pun berasal dari Kelurahan Beng, Kabupaten Gianyar. Hal tersebut pun menyebabkan baju barong ini kerap disebut sebagai baju barong made in Beng. Baju barong khas Beng Gianyar ini pun menjadi incaran banyak wisatawan karena proses pembuatannya yang tergolong unik lantaran dilukis langsung oleh pengrajin. Saat pandemi COVID-19 melanda, eksistensi baju barong lukis khas Beng justru tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena baju barong juga banyak terjual pada lapak daring. Salah seorang pedagang baju barong khas Beng di Sukawati Gianyar, Asti, mengatakan, baju barong dari zaman ke zaman tidak pernah kehilangan eksistensinya dan selalu menjadi incaran wisatawan yang berlibur ke Bali. Kalau yang baju niki kan dia dilukis, terus kalau yang biasa kan di sablon. Nah bisa itu bedanya. Oh karena niki kan dia pakai tangan, kalau ini kan ada capnya. Nah itu yang bedanya. Terus bahannya juga beda, kalau ini agak lembut dia. Baju barong tersedia dengan beragam motif serta ukuran, dan kaos ini memiliki warna-warna dasar hingga jumputan. Selain memiliki keunikan dan unsur seni tersendiri, baju barong khas Beng dikenal nyaman saat dikenakan. Harganya pun juga relatif murah, yakni berkisar antara Rp35.000 hingga Rp50.000. Pramudia dan Agus melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Kita kan juga pahlawan. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Masa mau jadi pahlawan kemanusiaan? Pintar, Marsha. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu.
Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Informasi berikutnya terkait ratusan atlet mengikuti turnamen 3 Korpri Provinsi Bali tahun 2024. Turnamen tahunan ini memperkuat kebersamaan dan solidaritas di antara instansi dan pemerintahan di Bali. Sebanyak 908 atlet mengikuti turnamen yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 7 Agustus 2024. Terdapat 10 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu sepak bola, tenis lapangan, gateball, bulu tangkis, futsal, catur, bola voli, balap sepeda, senam, dan bola basket. Penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya yang diwakili oleh Kepala Bapeda Provinsi Bali, Iwayan Wiastane Ika Putra, resmi membuka turnamen 3 Korpri Provinsi Bali tahun 2024 di Gor Lila Buana Denpasar, Jumat siang. Kepala Bapeda mengapresiasi kebersamaan dan partisipasi atlet dari kabupaten dan kota, serta kolaborasi dalam turnamen ini yang jumlah pesertanya terus meningkat. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Korpri, Imade Dana Tenaya menambahkan, turnamen ini juga menjadi momen untuk menjaring atlet perwakilan Bali yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional Pornas 17 Korpri 2025 di Palembang. Acara ini mempertemukan pegawai dari seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Bali dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 serta Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI dan peringatan Hari Korpri. Semangat dan sportivitas dalam olahraga sangat relevan dengan moto birokrat untuk meningkatkan kinerja, memantapkan semangat, dan membangun kebersamaan. Informasi lainnya, saudara, melestarikan terah anjing Kintamani dapat dilakukan dengan beragam cara. Selain pengembangbiakan, kontes juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga terah anjing Kintamani. Anjing Kintamani merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman hayati atau Biodiversity Batur UNESCO Global Park. Selain itu, anjing Kintamani telah diakui oleh Federasi Ginekologi Internasional, yakni organisasi internasional yang membawahi organisasi terah anjing seluruh dunia. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Iwayan Sarmo mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menjamin kelangsungan pemuliaan anjing Kintamani, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap anjing Kintamani sebagai hewan kesayangan. Salah satu pecinta anjing Kintamani, Inengah Darsana, mengatakan, dengan diselenggarakannya kontes ini dapat mengunggah masyarakat khususnya penggemar anjing Kintamani Bali agar lebih menyayangi anjing Kintamani layaknya anjing ras lain. Mengingat anjing Kintamani jika dipelihara dengan perawatan yang baik akan mampu menunjukkan intelijensi dan penampilan yang tidak kalah dengan anjing ras lainnya. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap anjing Kintamani sehingga anjing Kintamani ini bisa menjadikan salah satu sebagai hewan kesayangan. Tentunya manfaat ekonomis yang kita dapatkan baik dari mengembangbiakan anjing Kintamani itu sendiri maupun dari kegiatan kontes itu. Marilah kita serius dalam hal anjing Kintamani ini. Karena apa? Karena anjing Kintamani inilah anjing satu-satunya terah anjing yang sudah diakui dunia. Oleh karena itu perlu berbangga dan sekaligus kita memperhatikan kelestariannya. Dalam kegiatan ini juga diisi peluncuran program inovasi daerah Tisira Plus, Tim Siaga Rabies Plus, yakni pola penanganan penyakit rabies dengan menitik beratkan peran aktif masyarakat dengan pembentukan tim di tingkat desa sehingga antara pengembangan anjing Kintamani dengan penanganan virus rabies dapat sejalan. Putu Ratna melaporkan. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, sejumlah daya tarik wisata di Tabanan menggelar festival budaya selama sebulan penuh. Hal ini, saudara, juga menjadi wadah pelestarian budaya Bali yang adiluhung agar tidak hilang tergerus kemajuan zaman. Bali telah dikenal akan beragam seni dan adat budayanya yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Di Kabupaten Tabanan, sejumlah daya tarik wisata seperti Ulun Danu Bratan dan The Gloom Garden mengemas adat budaya dalam sebuah festival, yakni Festival Ulun Danu. Festival yang digelar selama sebulan penuh menampilkan beragam budaya khas dengan melibatkan desa adat di sekitar 2 DTW tersebut. Bagian pemasaran The Gloom Garden, Luh Putu Rika Febrianti mengatakan, festival ini merupakan upaya pelaku wisata di Tabanan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan hingga 50%, sekaligus upaya pelestarian budaya Bali agar tidak punah.
Festival Budaya Bali ini pun menampilkan parade gebogan atau sajian yang berisi buah, bunga, dan hiasan janur. Di sini juga kita bisa melihat dari seni budaya, mengangkat dari kesenian dan juga sekaligus untuk gebogannya kembali melestarikan gebogan itu sendiri. Kita menargetkan mungkin kalau tidak di weekend itu satu harinya itu kan tingkat kunjungan rata-rata 100 orangan. Kalau bisa sih kita menargetkan 200 sampai 500 orang. Untuk diketahui, kunjungan ke daya tarik wisata yang menyuguhkan pemandangan ribuan bunga di lahan seluas 4,5 hektar ini, setiap harinya mampu mencapai 500 orang wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sementara untuk masa liburan, kunjungan ke DTW ini mampu mencapai 600 orang lebih. Wayan Suantre melaporkan. Saudara, pada masa silam, keris dibuat sebagai senjata untuk perang ataupun menjaga keamanan diri. Tetapi kini selain menjadi cindera mata, keris juga dibuat menjadi sebuah penghargaan atas kejadian yang syarat akan nilai. Sebagai warisan budaya Nusantara sudah diakui dunia melalui UNESCO. Keris juga memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara, terutama Bali. Sebagai peninggalan budaya masa silam, keris memiliki nilai sejarah serta menyimpan perjalanan panjang budaya Nusantara. Kolektor keris asal Kota Gianyar, Anak Agung Gede Waisnawa Putra mengungkapkan, setiap keris memiliki makna dan identitas masing-masing karena keris dibuat sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Seperti keris Ki Singaraja, hasil rancangan Agung Waisnawa yang menjadi juara pertama pada saat Lomba Keris Internasional di Jakarta bulan Oktober 2012. Sehingga nanti akan menjadi damar kehidupan. Ini damar murub namanya, looknya di sini. Jadi seperti nyala lentera. Lidah api. Ya. Jadi seperti lentera. Jadi harapannya kekuasaan yang tinggi dengan kemuliaan dari logam mulia ini tidak akan membuat penguasa ini menjadi tinggi hati dan zolim. Melihat filosofi dan kandungan nilai budaya keris sebagai warisan leluhur, upaya pelestarian dan penyelamatan keris perlu dilakukan, termasuk memasyarakatkan keris, sehingga keris yang telah diakui dunia tidak diakui oleh bangsa lain. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, bila Anda bosan dengan wisata di tengah hiruk-pikuk kota, wisata sejarah juga menarik untuk dicoba. Salah satu tempat yang dapat menjadi pilihan Anda adalah Pura Gunung Kawi. Bukan hanya menambah wawasan tentang situs ini, kemegahan bangunannya juga mampu memukau para pengunjung. Pura Gunung Kawi merupakan situs lanskap subak daerah aliran Sungai Pakarisan yang termasuk dalam Himpunan Lanskap Budaya Provinsi Bali dan telah ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Warisan Dunia UNESCO. Selain tempat pemujaan, candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Bali, yakni Raja Udayana dan Raja anak bungsu dari dinasti Warmadewa. Sebelum masuk, pengunjung wajib menggunakan pakaian adat Bali dan tidak diperkenankan sembarangan naik ke tempat-tempat yang disucikan. Untuk memasuki areal tempat suci Pura Gunung Kawi, pengunjung akan menuruni ratusan anak tangga. Namun jangan khawatir, sepanjang perjalanan Anda akan dimanjakan dengan pemandangan sawah yang asri. Selain menyajikan pemandangan yang indah dan menakjubkan, pengunjung juga dapat melihat megahnya dinding batu Candi Gunung Kawi yang dipahat menjadi 10 candi dikelilingi area persawahan bertingkat atau dikenal dengan terasering. Terletak di Banjar Penake, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, tempat ini dapat dicapai dalam waktu 2 jam perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Buka sejak pukul 7 WITA hingga 18 WITA, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga Rp30.000 untuk wisatawan domestik, sedangkan wisatawan asing dikenakan Rp50.000. Galuh dan Bung D melaporkan.
Saudara, Kabupaten Karangasem, Bali memiliki sejumlah tempat wisata favorit untuk menyelam. Namun belum banyak wisatawan yang mengetahui bahwa pantai di Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem menyimpan keanekaragaman biota laut dan juga keindahan terumbu karang yang sangat menakjubkan. Saat ini pantai di Tianyar Barat memang belum dikenal sebagai spot diving oleh wisatawan asing. Meskipun sejumlah penyelam profesional telah melihat langsung potensi wisata bawah laut yang dimiliki pantai tersebut. Salah seorang instruktur menyelam Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSI Kabupaten Karangasem, Royke Meldi Legi mengatakan potensi wisata diving di pantai Tianyar Barat sangat besar, melihat banyak biota laut dan keanekaragaman terumbu karang yang dijumpai. Tempat ini juga diakui sangat cocok bagi mereka yang menyukai fotografi bawah laut dengan banyaknya spot foto menarik yang dapat diabadikan. Istri jadi model di atas tadi. Memang kondisi penyelaman kita udah agak sore. Cuman kalau secara topografi di sini sangat variatif ya. Posisinya agak sedikit slope tapi masih ditumbuhin karang, terumbu karangnya masih padat, masih tebal. Start dari 4 sampai 11-12 meter itu terumbu karangnya masih oke. Adapun kalau agak sedikit ke dalam sampai di 18-15 itu masih ada terumbu karang tersendiri dengan topografi nyampur pasir, bottom pasir, rubble, dan mantaplah untuk makro wide angle tuh cakep walaupun udah sore masih oke. Roy menambahkan potensi wisata bawah laut di pantai Tianyar Barat ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah untuk segera menata kawasan pantai. Hal ini dapat menjadi potensi wisata diving baru yang akan menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Karangasem. Putra Widiarsana melaporkan. Selain itu, saudara, puluhan fotografer internasional berburu momen di lahan petani garam milik warga di Banjar Tribuana, Desa Kusamba, Kelungkung untuk mengabadikan setiap gerak petani garam. Proses pembuatan garam secara tradisional tidak hanya menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara, tapi juga menjadi daya tarik para fotografer. Di lahan milik petani garam di Banjar Tribuana, Kusamba, Kelungkung, para wisatawan tampak mengabadikan kegiatan petani, terlebih saat mengambil air laut untuk disiramkan di atas pasir. Untuk mendapatkan momen yang bagus, para fotografer harus rela menunggu matahari terbit yang muncul di ufuk timur ujung Kepulauan Nusa Penida. Dipilihnya Pantai Tribuana karena tempat tersebut berdampingan dengan penyeberangan dari dan menuju Nusa Penida, sehingga setiap hari selalu ada wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut. Menurut salah satu pemandu wisatawan, pihaknya hampir 2 hari sekali mengantarkan wisatawan karena pengelolaan garam masih tradisional. Ini tempat yang cukup menarik untuk para fotografer ya, khususnya para fotografer. Karena satu, kita mendapatkan matahari terbit, sunrise di sini. Kedua, mendapatkan orang-orang yang bekerja menaikkan barang-barang ke dalam boat untuk pengiriman ke Nusa Penida. Nah, yang ketiga ini. Jadi ada petani garam ya, atau kita bilang salt farmer, yang aktivitasnya cukup menarik juga di mata fotografer, terutama di saat-saat juga matahari terbit atau sunrise ini gitu ya. Agar tetap menjadi daya tarik wisatawan, para generasi muda diharapkan dapat mempertahankan profesi petani garam, karena untuk saat ini hanya 2 petani yang masih bertahan. Iketut Setiawan melaporkan. Mengukir di atas media kayu dan batu mungkin sudah biasa, namun seniman Bali di Desa Tenganan, Pegeringsingan, Karangasem menciptakan karya seni ukir klasik di atas lembaran daun lontar. Karena keunikannya, saudara, hasil karya ukiran lontar ini digemari dan diburu oleh wisatawan mancanegara. Berbeda dengan mengukir di atas media kayu dan batu yang menggunakan berbagai jenis pahat dan palu ukir, para seniman ukir di Desa Tenganan, Pegeringsingan, Manggis, Karangasem terlihat menatahkan pisau ukir tajam mereka di atas lembaran daun lontar kering pilihan. Mengukir di atas media daun lontar memang memiliki kerumitan yang tinggi, sehingga diperlukan keahlian tertentu karena jika salah lembaran media daun lontar kering dapat menjadi robek. Namun para seniman ukir di sini terlihat mahir menata lontar sehingga membentuk guratan tokoh cerita dalam pewayangan seperti Ramayana atau Perang Mahabharata. Untuk pewarnaan digunakan buah kemiri yang dibakar hingga menjadi arang. Ada berbagai jenis ukiran lontar yang dibuat seperti kalender Bali dengan aksara Bali serta relief yang menceritakan legenda pewayangan dalam agama Hindu.
Hasil kesenian ini ditawarkan dengan harga Rp200.000 hingga Rp1.000.000 tergantung motif dan ukuran. Kira lontar tuh berapa lama ngerjainnya Pak? Sehingga jadi satu begini? Sampai 3 hari, sampai 5 harian. Kalau untuk paling diminati apa Pak sama wisatawan? Ini apa namanya, hari kelahiran, kalender. Kalender Pak ya? Ya, kalender. Oke, seperti itu ya. Itu biasa lukisan apa aja Pak yang biasa dibuat Pak? Ada ya macam-macam, ada Saraswati, Ganesha, ya, Barong, ada Pulau Bali. Desa Tua Tenganan Pegerisingan sejak dahulu dikenal dengan karya seni lontarnya. Bahkan maestro seni tulis lontar Iwayan Mudita Atnyana yang meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional juga berasal dari Tenganan Pegerisingan. Andi Hussein melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 4 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca umum berlaku Minggu 4 Agustus 2024, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Dan masyarakat perlu untuk diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan juga via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.